Selamat siang Desinta. Selamat siang Bu. Waduh, gimana nih kabarnya hari ini Desinta? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat? Sehat. Ya, gimana kondisi di daerah kamu melihat kondisi sekarang COVID? Ya sebenarnya kalau kondisinya sih aman-aman aja Bu. Cuma ya karena udah termasuk ke zona merah jadi kayak mau kemana-mana itu nggak tenang. Oh, Batu sekarang ikut apa? Jadi zona merah gitu ya? Kata-katanya sih Bu, tapi saya takut itu hoax. Oh iya, masih belum ada itu ya berita yang pasti kayak Iya. gitu. Oke, berarti ini Desinta di rumah aja. Maksudnya untuk perkuliahannya seperti apa? Untuk kuliahnya itu full online Bu. Jadi semua itu pakai apa ya, si Kejar atau Google Classroom gitu. Juga ada kalau beberapa dosen di teman-teman yang lain itu ada yang pakai itu loh Bu. Kayak video call itu saya nggak tahu namanya. Soalnya saya belum pakai itu. Berarti sejauh ini masih lewat online tapi cuma sekedar chat via chat kayak gitu Google Iya. Classroom. Belum ada kayak pembelajaran yang video call tatap muka kayak gitu. Belum ada Bu, saya sebenarnya mengharapkan itu ada sih Bu daripada tugas-tugas itu Bu, soalnya berat kan. Karena memang judulnya kelas online gitu ya, bukan tugas online. Iya benar Bu. Iya, saya juga melihat kan kebetulan saya menyimpan beberapa kontaknya anak-anak mahasiswa. Iya. Saya lihat juga banyak sekali yang mengeluh mengenai selama perkuliahan online ini tugas-tugasnya. Memang tugasnya banyak sekali gitu ya Desinta. Banyak Bu, bahkan kayak apa ya, kita baru selesai mengerjakan tugas yang satu itu ketumpuk tugas yang lain gitu, jadi kayak bingung gitu loh. Jadi memang terus-menerus ada tugasnya gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Desinta sendiri lebih nyaman yang mana kalau kelas offline sama kelas online kayak gitu? Kalau sebenarnya saya sih cocok-cocok aja sih Bu, tapi ya tergantung itu yang namanya e-learning kan pembelajaran secara online, nggak harus tugas kan Bu, jadi ya seharusnya menyesuaikan lah antara yang jam offline dan online itu seharusnya seimbang, nggak kayak gini. Berarti memang kalau dari Rewen Desinta sendiri walaupun kelas online tetap ya SKS yang sebenarnya kayak gitu. Gitu. Iya. Oke. Ya tapi memang dengan kondisi yang seperti ini ya mau tidak mau karena kondisi kita juga tidak boleh keluar rumah karena memang resiko di luar kan memang berbahaya, harus menerima kebijakan yang ada. Iya gitu Bu, aja. kita sebagai mahasiswa bisa apapun. Iya. Ya apa yang penting Desinta semangat juga pasti bisa gitu loh melaksanakan tugas karena terbukti sekarang Desinta semester 6. 6 sudah melewati 5 semester, sudah terlewati kan 5 semester itu. Iya Bu. Bisa kan? Bisa Bu. Pasti semester ini juga Desinta bisa melewati itu. Amin Bu, doakan Oh, saja. iya pasti. Oh, di semester 6 ini juga itu ya ada SUS juga ya berarti. Ada Bu. Terus kalau kayak kondisinya ini kan masih belum memungkinkan ke depannya kayak gimana. Untuk sempronya sendiri tuh kebijakannya seperti apa, sudah diturunkan dari jurusan atau gimana? Kalau untuk sempurnya sih dua-duanya secara online sih Bu, tapi kan kebijakan setiap dosen pembimbing kan pastinya berbeda-beda. Tapi saya belum paham Bu, untuk dosen pembimbing saya nantinya sempurnya bagaimana saya nggak tahu. Oh, jadi tergantung dari dosen pembimbingnya masing-masing gitu. Iya Bu. Ada yang minta video call kayak gitu? Iya kayak gitu Bu, jadi ada yang minta cuma menyerahkan proposal aja, nanti beliaunya yang mengoreksi atau gimana macam-macam sih Bu. Tanpa Tergantung video dosen. call gitu? Iya ada yang seperti itu Bu. Oke. Ya, tetap semangat yang menjalankan ini apa? Ini proposal skripsi ya? Iya Bu. Sudah selesai atau masih menyusun mengembangkan? Saya masih revisi bab 1 tapi belum saya kerjakan. Oh iya, gak apa. Tetap semangat aja di rumah sambil nyicil-nyicil sedikit kayak gitu mengerjakan Iya. tugas. Terus semangat suka karena apa ya? Kurang sebentar lagi kan semester Iya. 6 berarti kurang 1 tahun lagi ya? Iya Bu. Satu lagi semangat, semoga juga keadaannya semakin membaik, kemudian aktivitas apapun, kegiatan apapun bisa berjalan kembali sesuai dengan apa ya yang sebelumnya tatap muka. Jadi kan saya juga kasihan melihat anak-anak ada yang sempro online, ada yang sidang Iya. online, itu kan juga momen sekali seumur hidup harus online Nah. kayak saya. Oke, yang penting Desinta tetap menjalani aktivitas dengan semangat seperti itu. Baik, dengan kedatangan Desinta kemari, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ibu? Ada Bu. Oke, sebelum mungkin Desinta nanti bercerita atau sharing kepada Ibu, Ibu akan memberitahu pada Desinta pertama mengenai waktu. Jadi kurang lebih kita memiliki waktu sesi konseling kita hari ini 45 menit ke depan. Apakah bisa disepakati? Bisa Bu, karena nanti juga saya ada kegiatan di luar. Oke, jadi selama kurang lebih 45 menit ke depan, Ibu berharap kita bisa sama-sama sharing sama-sama, membantu nanti mungkin permasalahan
Desinta yang mau disampaikan ke Ibu semoga bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai kerahasiaan. Jadi Desinta di sini tidak perlu khawatir, hanya ada Desinta dan Ibu. Jadi Ibu bisa menjamin kerahasiaan Desinta tetap terjaga. Jadi menceritakan apapun silakan diceritakan kepada Ibu. Nggak usah takut kalau Bu nanti ceritanya dibocorkan ke siapa, enggak seperti itu. Karena juga di sini Ibu sebagai fasilitator, sebagai konselor akan membantu Desinta untuk menemukan solusi yang ada seperti itu. Mungkin sebelum ke tahap selanjutnya, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mungkin dari Desinta? Enggak, Bu. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham mungkin bisa Desinta mulai menceritakan kepada Ibu apa sih yang Desinta rasakan atau yang dipermasalahkan oleh Desinta. Ya, jadi begini Bu, kan sistem perkuliahannya sekarang kan semuanya dilakukan secara online. Jadi nggak ada sama sekali tatap muka dengan dosen. Jadi kita nggak perlu ke kampus. Tapi di sisi lain itu cukup memberatkan buat saya gitu loh Bu. Kayak tugas terutama. Jadi tugas itu terus ada tangan. Terus juga tugasnya itu nggak main-main gitu loh Bu. Ada yang bikin video, ada yang kayak membuat RPR atau apa. Nah jangka waktunya itu saling berdekatan, jadinya bingung. Kenapa lagi di rumah? Jadi kayak ketumpuk gitu loh Bu, antara saya harus mengerjakan apa dulu itu bingung. Oke, jadi permasalahan yang Desinta ceritakan juga terkait mengenai sesuatu yang jadi online sekarang gitu ya, terutama di perkuliahan online. Desinta menceritakan bahwa semenjak kuliah online ini tugasnya juga semakin banyak, semakin apa ya, nggak terus tugas yang diberikan tuh nggak tanggung-tanggung gitu loh. Ada yang bikin video tadi ya, terus ada yang bikin apa menyusun RPR seperti itu. Jadi Desinta merasa apa ya, kayak keteteran seperti itu Desinta. Iya benar sekali Bu. Oke. Nah, keteterannya Desinta ini apakah terjadi di semua mata kuliah atau hanya di beberapa mata kuliah saja? Di beberapa mata kuliah sih Bu. Jadi di beberapa mata kuliah ini yaitu Bu yang tugasnya nyusun RPL itu di 2 mata kuliah bahkan, lalu take video itu juga di 2 mata kuliah. Jadi kayak apa ya, yang semestinya kita kuliah offline itu tugasnya nggak segitu banyaknya, tapi di kuliah online ini kita jadi apa ya, tugas-tugas itu jadi nggak terjadwal dengan baik gitu loh Bu. Oke, berarti dengan kata lain ada beberapa mata kuliah yang menurut Desinta mampu mengerjakan tugasnya itu secara tuntas tanpa harus keteteran. Apakah seperti itu? Iya Bu, ada beberapa mata kuliah yang bahkan tugasnya itu kayak udah tuntas di beberapa waktu yang lalu itu loh Bu. Itu di mata kuliah manajemen kepelatihan. Jadi proposal revisiannya itu udah selesai kemarin-kemarin. Jadi sampai sekarang itu dosennya nggak menagih tugas sama sekali. Jadi kayak ya cukup meringankan sih Bu dengan 1 mata kuliah itu. Oke, berarti Desinta merasa bahwa tidak semua mata kuliah yang ada Desinta merasa apa ya, tidak terjadwal tugasnya dengan baik atau keteteran kayak gitu ya. Iya Bu. Ada masih beberapa mata kuliah yang bisa diselesaikan sampai tuntas seperti itu. Iya Bu. Oke, kira-kira hal apa sih yang membuat Desinta tuh merasa keteteran untuk mengerjakan tugas-tugas itu? Berat di tugasnya itu loh Bu. Jadi kalau misal tugasnya itu banyak tapi kita ngerjakannya itu bisa dengan santai atau bisa apa ya, bisa mudah kita untuk ngerjakan itu kayaknya nggak keberatan. Tapi sekarang ini di samping tugasnya berat tapi pengerjaan tugasnya itu juga sulit gitu. Kayak video kan juga membutuhkan waktu, terus tenaga juga. Belum lagi kalau misal HP kita nggak kuat ya, nggak mendukung untuk kita menyimpan apa ya, video dengan kualitas yang baik dan durasi yang lama kan juga susah gitu. Oke, jadi memang hal yang mempengaruhi itu kayak semisal dari tugasnya sendiri, dari apa ya, tingkat kesulitan tugasnya seperti itu. Kemudian dengan banyak tugas yang banyak, kemudian tingkat kesulitan itu malah membuat Desinta kayak tugasnya tuh keteter-keteter, merasa banyak seperti itu. Iya. Oke, baik. Nah, dari permasalahan yang Desinta uraikan tadi, sebenarnya apa yang Desinta harapkan dari proses konseling kita pada siang hari ini? Saya berharap dengan mengikuti konseling ini itu saya bisa apa ya, memanajemen waktu saya sebaik mungkin gitu loh Bu. Jadi antara mengerjakan tugas lalu mengerjakan kegiatan-kegiatan lain di luar mengerjakan tugas itu bisa apa ya, teratur dengan baik gitu loh Bu. Oke, jadi Desinta berharap bahwa
dengan adanya proses konseling ini Desinta bisa memanajemen waktu Desinta, membagi waktu Desinta antara bagaimana untuk aku memberi ruang untuk tugas kuliah, Iya. kemudian juga untuk tugas yang lain, tugas di rumah seperti itu Desinta. Iya. Oke, ada hal-hal lain yang mau Desinta inginkan dari konseling ini selain itu mungkin? Ya jadi saya tuh pengen tuh kayak nggak terlalu terbebani sama tugas gitu loh Bu. Kan namanya di rumah kita kan juga pengen ada suatu waktu kita bisa santai gitu loh Bu. Jadi kayak nggak selalu terbayang-bayang dengan tugas gitu loh Bu. Oke, jadi selain tadi Desinta ingin memanajemen waktu Desinta dengan baik, Desinta juga dengan adanya konseling ini berharap bisa juga memiliki waktu istirahatlah di rumah, karena juga pengennya di rumah nggak selalu melulu tentang tugas kuliah seperti itu. Iya. Oke, baik, sangat bagus sekali Desinta di sini juga sudah dengan adanya dengan mengikuti proses konseling di sini juga Ibu melihat Desinta memiliki pandangan untuk kedepannya apa sih yang ingin Desinta capai. Nah, terkait dengan permasalahan Desinta ini, tadi kan pada intinya Desinta adalah kurang bisa manajemen waktu atau membagi waktu. Untuk saat ini apabila diskalakan dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu tingkat paling rendah dan 10 tingkat paling tinggi. Dari kurang bisanya manajemen waktu Desinta itu pada skala berapa untuk saat ini? Untuk saat ini di angka 8 sih Bu, lebih tepatnya. Oke, cukup tinggi ya di angka 8 itu, karena nyaris mendekati angka 10 di mana tingkat tertinggi. Jadi memang Desinta benar-benar merasa bingung untuk membagi waktu mengerjakan tugas dan di rumah seperti itu. Iya, benar sekali Bu. Oke, di sini juga Ibu akan berusaha membantu Desinta sebisa Ibu membantu Desinta semaksimal mungkin akan Ibu bantu. Nah, dari sebelum melakukan kegiatan konseling ini, apakah sebelum-sebelumnya ada hal yang pernah Desinta lakukan untuk menunjang untuk menunjang tujuan Desinta? Maksudnya kayak semisal pernah nggak sebelumnya mengalami masalah ini tapi Desinta juga bisa menemukan hal atau solusi seperti itu? Kalau sebelumnya sih mengatur jadwal sama teman sih Bu. Jadi kan ada di grup WA itu ya Bu, saya sama teman-teman dekat saya itu kayak mereka tuh kayak membantu menyusun tugas gitu loh Bu. Jadi di hari ini yang selesai harus ini, yang di hari ini yang selesai harus ini, dan itu menurut saya cukup terbantu gitu Bu. Karena kalau nggak ada itu ya saya kayaknya terlalu meremehkan gitu loh Bu, tugas ini kalau masih lama ya saya. Jadi saya mikir bisa diselesaikan nanti gitu. Tapi dengan adanya ajakan dari teman-teman itu cukup membantu sih Bu. Oke, berarti sebelumnya Desinta juga pernah ada di posisi ini dan menemukan sedikit solusi seperti itu ya, seperti kayak contohnya melalui grup WA tadi ada beberapa teman dekat Desinta yang mungkin sama-sama merancang untuk jadwal pengerjaan tugas seperti itu. Nah, dari hal tersebut apakah itu cukup membantu Desinta untuk mengatasi permasalahan yang Desinta alami? Cukup membantu sih Bu, tapi di sisi lain kan teman-teman saya juga tidak bisa selalu mengingatkan kan ya Bu. Kan ada teman-teman saya juga yang beda kelas atau apa, jadi kan ya tidak bisa selalu untuk menyamakan penjadwalan untuk mengerjakan tugasnya sih. Jadi dari penjelasan Desinta tadi, hal yang dilakukan salah satunya adalah melalui grup WA bersama teman-teman dekat Desinta, seperti saling mengingatkan antara satu sama lain seperti itu. Baik, selain itu apakah ada hal lain yang bisa sekiranya mendukung Desinta untuk mencapai tujuan Desinta? Karena kan pada sebelumnya Desinta juga pernah mengalami hal permasalahan yang sama tapi bisa menemukan solusi. Apakah ada hal lain yang mendukung Desinta? Ada Bu, jadi notifikasi update. Jadi kalau udah mendekati deadline biasanya kan ada notifikasi, terutama di Pejar atau di Google Classroom. Apalagi kalau ada sapaan good people itu. Jadi ketika baca notifikasi itu saya langsung jadi keinget, aduh due-date-nya itu sebentar lagi. Jadi dengan adanya notifikasi itu saya jadi kayak saya harus segera menyelesaikan tugas ini nih biar notifikasi ini tuh nggak terus muncul gitu loh Bu. Terus selain itu ada juga Bu, yaitu dari orang tua. Karena orang tua saya tuh kadang-kadang juga mengingatkan kalau kamu ini bukan libur gitu loh, tapi kuliah online. Apakah ada tugas-tugas? Jadi kadang orang tua saya itu mengingatkan kalau tugasnya itu diselesaikan dulu baru bisa leha-leha gitu Bu. Oke, jadi memang banyak sekali hal yang mendukung ya, seperti tadi notifikasi dari
itu ya kayak aplikasinya seperti itu. Iya. Oke, notifikasi bahwa oh deadline tugas sudah semakin dekat nih, berarti Desinta situ terpacu untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian dari orang tua juga mengingatkan kepada Desinta bahwa walaupun di rumah ini bukan libur semester loh, Iya. tapi ini tetap kelas online, tetap kuliah online seperti Iya. itu. Baik, itu tadi dari dukungan dari luar. Kira-kira kalau dari dalam diri Desinta sendiri atau mungkin secara internal, apakah ada hal yang mendukung mungkin? Ada Bu, kayak saya ini kan orangnya gampang panik ya Bu, jadi kalau lihat teman-teman yang lain itu waktu saya tanya kan udah, saya udah sendiri, itu teman-teman jawabnya udah gitu, saya jadi kayak takut sendiri gitu loh, kayak saya takut ketinggalan gitu. Aduh, teman-teman saya yang lain udah, kenapa saya belum gitu. Jadi kayak hal itu tuh kayak membuat saya kayak aduh, ayo jangan sampai ketinggalan gitu loh. Oke, bagus sekali ya, dari dalam diri Desinta juga sebenarnya ada kesadaran gitu untuk membangun motivasi supaya cepat menyelesaikan tugas. Mungkin entah dari teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas, kemudian Desinta jadi mikir, jadi sadar kayak oh iya aku juga harus menyelesaikan tugas seperti itu. Nah, dari permasalahan Desinta tadi mengenai mengerjakan tugas yang keteteran, apakah pernah di suatu saat atau suatu ketika itu Desinta merasa tidak tidak memikirkan tugas atau mungkin tidak keteteran mengenai pengerjaan tugas? Apakah pernah merasakan? Pernah sih Bu, itu kayak ketika tugasnya itu cuma sedikit, jadi ketika lihat tugas sedikit tuh malah tugasnya cuma ini tok gitu, jadi kayaknya harus saya selesaikan cepet-cepet biar saya nanti bisa santai-santai gitu. Jadi itu pernah sih. Oke, jadi Desinta nggak setiap hari atau setiap saat selalu merasa keteteran mengerjakan tugas, merasa sulit membagi waktu, karena juga ada waktu atau ada momen dimana Desinta merasa bisa membagi waktu dengan baik, seperti ketika tugasnya sedikit Desinta bisa langsung mengerjakan dan selesai mengerjakan bisa melanjutkan aktivitas yang lain seperti itu. Baik, nah ketika Desinta berhasil atau mungkin nanti kedepannya Desinta bisa berhasil membagi waktu atau manajemen waktu Desinta, kira-kira apa yang akan Desinta lakukan atau mungkin yang kamu rasakan seperti apa? Saya lega sih Bu, karena kan sebelumnya saya menyampaikan kalau saya ini gampang panik, saya gampang takut kalau takut ketinggalan, teman-teman yang lain udah, saya belum. Mungkin kalau saya bisa menyelesaikannya dengan cukup terjadwal atau apa, itu saya bisa kayak ya udah, kayak saya nggak perlu khawatir untuk ketinggalan gitu. Tugas-tugas saya selesai dengan tepat waktu, saya bisa santai-santai, saya bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas lain di luar perkuliahan gitu. Oke, jadi ketika Desinta bisa berhasil membagi waktu mengenai tugas dan aktivitas Desinta yang lain, Desinta akan merasa lega dan tidak khawatir dengan tugas atau mungkin notifikasi yang dari aplikasi tadi. Oke, nah tadi juga Desinta bersama-sama tadi menemukan ada beberapa solusi atau hal yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan Desinta. Yang pertama yaitu tentang grup WA dengan teman-teman dekat, dimana Desinta dan teman-teman dekatnya mungkin sama-sama saling mengingatkan dalam pengerjaan tugas. Kemudian yang kedua adanya notifikasi dari aplikasi, kemudian adanya dorongan dari diri Desinta dan juga mungkin dari orang tua Desinta. Nah, dari beberapa hal yang sudah Desinta jelaskan tadi, kira-kira adakah satu atau mungkin dua solusi yang dirasa efektif nih untuk Desinta bisa dengan melakukan hal ini aku bisa menyelesaikan permasalahanku atau tugasku gitu? Yang paling efektif sih yang dari diri saya sendiri sih Bu, karena kan kalau minta diingetin teman kan juga nggak bisa selalu minta diingetin teman, karena kan teman juga punya kegiatan lain atau aktivitas lain juga, teman-teman ada beberapa kelas yang berbeda. Terus kalau orang tua kan nggak selamanya orang tua tahu kalau kita ada tugas, jadi yang paling efektif yang dari diri saya sendiri. Jadi saya harus bisa menjadwalkan sendiri kegiatan sehari-hari saya selama perkuliahan online ini. Saya harus mengerjakan apa dulu, saya harus memprioritaskan apa dulu, seperti itu. Baik, jadi dari beberapa solusi yang sudah ada tadi, Desinta merasa yang paling efektif adalah yang dari diri Desinta sendiri, berawal dari diri Desinta, seperti menjadwalkan tentang mengerjakan tugas. Nah, untuk membuat jadwalnya sendiri ini, apakah Desinta kepikiran mungkin bagaimana untuk cara menjadwalkannya? Apakah
eh, secara ditulis di kayak digital atau mungkin secara tulis tangan atau seperti apa? Kalau saya menjadwalkan sih apa ya, harus yang terlihat kapanpun dan dimanapun gitu loh Bu. Jadi nggak cuma di kertas tapi juga di laptop, di HP, soalnya kan saya setiap waktu kan juga buka laptop. Jadi mungkin dengan membuat note lalu saya pakai di desktop laptop saya kan biasanya terlihat, itu mungkin bisa. Lalu membuat apa ya, jadwal juga dibarengi dengan alarm mungkin Bisa. iya. Okay. Soalnya kalau jadwal seperti itu kayaknya bisa saya lihat kapanpun gitu loh Bu. Apalagi kalau dengan bantuan alarmnya juga. Jadi ketika saya kelupaan, saya nggak sempat melihat jadwal saya, itu bisa ada alarm yang kalau saya dengar itu bisa sadar kalau oh ini alarm buat tugas gitu. Nah, bagus sekali ya Desinta sudah apa ya, ada gambaran untuk kedepannya mengenai pembuatan jadwal, seperti mungkin ditulis di notebook laptop yang dipasang di desktopnya gitu ya. Jadi ketika buka laptop langsung mengerti oh ada deadline tugas ini, kemudian melalui HP dan juga melalui alarm seperti itu. Udah sangat bagus Desinta, karena Desinta sudah apa ya, ada pemikiran untuk kedepannya, pemikiran panjang untuk kedepannya bagaimana rencana yang dilakukan. Oke, Desinta baik. Jadi dari penjelasan Desinta atau mungkin solusi yang Desinta paparkan yang dirasa efektif akan Desinta lakukan itu sudah sangat baik. Nah, mungkin ada hal lain yang masih apa ya, mengganjal dalam hati Desinta, atau mungkin Desinta kepikiran solusi-solusi lain mungkin sebelumnya pernah melakukan ini atau seperti apa? Belum ada sih Bu, hanya saja tugas yang tadi mungkin saya harus melakukannya secara konsisten agar apa ya, apa yang saya alami, masalah yang saya hadapi saat ini tuh sedikit demi sedikit tuh bisa berkurang. Oke, jadi memang dirasa ini paling efektif karena juga Desinta belum mencoba, jadi mungkin akan mencoba ke depannya. Baik sekali. Nah, kalau mungkin tidak ada yang dibingungkan lagi dari tadi perbincangan kita selama ini, tadi kan di awal Desinta merasa ada di tingkat 8 kalau kita skala bersama. Nah, setelah melakukan perbincangan ini, kira-kira ada di tingkat berapa kebingungan Desinta pada saat ini? Mungkin sekarang di angka 4 sih Bu, karena sekarang saya sudah apa ya, memiliki gambaran nantinya kalau saya kebingungan dengan tugas-tugas saya, nanti saya harus bagaimana, itu saya jadi tahu. Wah, bagus sekali Desinta ya, ada penurunan dari skala kebingungan dari yang awalnya 8 yang mendekati sempurna, sekarang sudah turun menjadi 4. Itu artinya juga turun kebingungan 4 tingkat seperti itu. Iya. Itu sudah sangat bagus sekali, dan mungkin ibu bisa memahami kenapa kok nggak langsung 1, karena rencana ini kan belum dilaksanakan. Mungkin Desinta masih sedikit bingung apakah berhasil atau tidak. Iya. Tapi ketika nanti Desinta memiliki niat untuk mengerjakan, pasti bisa terlaksana. Baik, nah untuk perasaan Desinta sendiri untuk saat ini bagaimana setelah mengikuti proses konseling pada siang hari ini? Saya merasa sedikit lebih terarah sih Bu, kalau saya menghadapi tugas yang segitu banyaknya, apa yang bisa saya lakukan. Terus saya jadi lega sih Bu, sebenarnya permasalahan saya ini apa ya, mungkin nggak hanya saya yang merasakan, tapi teman-teman saya yang lain juga. Hanya saja saya cuma belum tahu cara manajemen waktu dengan baiknya bagaimana, tapi sekarang saya jadi tahu. Oke, tapi saya juga bersyukur kamu termasuk konselor yang apa ya, memiliki kesadaran yang tinggi gitu loh. Ketika kita melakukan diskusi, kamu juga cepat nangkep oh seperti ini yang harus dilakukan seperti ini gitu. Baik, jadi dari awal perbincangan kita pada sesi kali ini dapat disimpulkan bahwa tadi di awal kamu memiliki permasalahan mengenai manajemen waktu kamu untuk membagi tugas kuliah dan juga aktivitas yang lain, sehingga kamu sering merasa keteteran ketika mengerjakan tugas. Kemudian kamu juga pada awal sesi tadi merasa bahwa tingkat kebingungan kamu ada di skala 8. Namun setelah kita diskusi, setelah kita melakukan perbincangan, tadi juga kita menemukan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, seperti dari grup WA, kemudian notifikasi, kemudian membuat jadwal, dan yang Desinta rasa efektif adalah dengan membuat jadwal untuk pengerjaan tugas. Dan setelah melakukan konseling ini tadi juga akhirnya skala kebingungan Desinta menurun dari 8 menjadi 4. Nah, dari kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan ini tadi, mungkin ada yang kurang yang belum Ibu sampaikan? Sepertinya enggak ada. Oke, sudah cukup. Kalau begitu tadi juga Desinta sudah bisa merancangkan solusi atau mungkin rencana yang akan Desinta lakukan
mungkin ini bisa juga dijadikan sebagai tugas Desinta atau PR Desinta. Jadinya kedepannya Desinta bisa melaksanakan dengan membuat jadwal tertulis baik itu di digital maupun di secara tulis manual seperti itu. Nah, kira-kira untuk pelaksanaan PR-nya sendiri ini tadi tentang membuat jadwal bisa dimulai kapan? Saya rasa nanti Bu, karena sekarang aja kalau dihitung itu tugas saya udah ada 6 sendiri Bu. Oke, iya. Jadi memang mulai nanti setelah konseling Desinta mulai menulis gitu ya dengan tugas apa saja yang harus dikerjakan lebih awal. Bagus sekali. Nah, untuk kedepannya Ibu juga akan terus memantau Desinta, memantau perkembangan Desinta baik secara online maupun nanti offline. Jadi kalau misal secara online nanti Ibu bisa konsultasi melalui WA, sudah menyimpan nomor WA-nya Ibu kan? Sudah. Jadi kita bisa konsultasi secara online, nanti Ibu bisa tanya-tanya gimana sih perkembangannya, atau mungkin nanti ditemui kendala-kendala atau apapun bisa dikonsultasikan bersama seperti itu Sinta. Nah, apabila tidak ada yang disampaikan lagi atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke Ibu mengenai permasalahan ini? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke, kalau sudah cukup, tadi juga Desinta sudah memiliki tugas untuk dikerjakan, juga memiliki PR, homework untuk dikerjakan. Pertemuan kita mungkin bisa kita akhiri, dan ini juga sudah berjalan kurang lebih 45 menit. Mengingat Desinta juga katanya tadi ada kegiatan di luar. di luar. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita kira-kira bisa ketemu kapan sebelum diakhiri? Di minggu depan mungkin Bu. Oke, minggu depan sudah kita bisa bertemu lagi untuk hari, jam, dan tempat. Kalau di hari yang sama saya ada jadwal kayaknya Bu, jadi mungkin di hari Kamis. Oke, minggu depan di hari Kamis. Untuk jamnya? Sama. Jamnya? Oke, jamnya di siang gini ya, hari Iya. Kamis. Untuk tempatnya mungkin di sini atau kita cari-cari kafe atau gimana biar lebih? Mungkin enaknya di sini aja Bu, karena kalau cari tempat yang lain lagi takutnya nggak cocok tempatnya. Oke, jadi tetap di sini. Iya. Cuma harinya hari Kamis gitu ya? Iya. Oke, baik Desinta. Kalau begitu kita akan ketemu lagi di hari Kamis minggu depan di jam yang sama dan di tempat yang sama. Iya. Nanti Ibu akan membahas mengenai perkembangan yang sudah Desinta lakukan, terus mungkin kendala-kendala atau apapun nanti kita bicarakan lagi. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Desinta karena Desinta sudah mau terbuka sama Ibu, sudah mau menceritakan kepada Ibu dan mempercayai Ibu untuk menceritakan permasalahan Desinta. Saya juga berterima kasih Bu, karena Ibu bersedia membantu saya menyelesaikan masalah saya. Iya, sama-sama. Sudah menjadi tugas saya untuk membantu konseling seperti itu. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya. Iya Desinta, terima kasih juga. Terima kasih banyak Bu. Iya, hati-hati Desinta. Sampai jumpa minggu depan Iya. Bu. Ya. Selamat siang Desinta. Selamat siang Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini setelah 1 minggu tidak berjumpa? Alhamdulillah baik sekali Bu. Sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Oke, sehat. Kondisi Wati juga masih aman 1 minggu terakhir ini? Aman sekali Bu, ternyata yang saya baca kemarin itu hoax Bu. Oh, jadi Iya. belum enggak bener ya itu? Iya. Berarti masih aman? Aman. Masih red zone atau enggak kalau posisinya? Kayaknya enggak sih Bu. Aman-aman aja kok. Orang juga beraktivitas kayak biasanya. Alhamdulillah ya, masih aman gitu ya. Berarti masih kegiatan warga-warga di sekitar juga masih tetap berjalan sesuai. Iya Bu, tetap cuma bedanya jalanan agak sepi aja. Iya, walaupun di Malang juga seperti itu ya. Yang Iya. awalnya setiap hari, apalagi di daerah Dinoyo itu kan selalu dempet-dempet, sekarang sudah mulai longgar seperti itu. Oke, walaupun keadaannya tetap masih stabil, tapi harus tetap waspada. Tapi nggak boleh boleh waspada tapi jangan terlalu panik lah. Yang penting tetap jaga kebersihan, tetap stay at home gitu kan. Iya. Oke, mengingat dari pertemuan kita yang terakhir kemarin membahas mengenai permasalahan Desinta tentang manajemen waktu Desinta dalam pengerjaan tugas, dan juga ada homework yang harus dikerjakan Desinta. Bagaimana ini perkembangannya? Jadi Bu, kemarin itu setelah saya konseling sama Ibu, jadi saya mencoba untuk melaksanakannya. Jadi memang Bu awalnya tuh sulit gitu ya, karena kan buat jadwal gitu, terus saya harus konsisten sama jadwal yang saya buat. Tapi lama kelamaan saya tuh terbiasa Bu, jadi kayak dikit-dikit saya kayak nengok jadwal gitu, kayak oh bentar lagi ada tugas ini, jadi saya harus kerjakan itu.
Terus yang saya rasakan juga agak lebih teratur sih Bu. Oke, baik. Jadi selama pengerjaan tugasnya ini, apakah Desinta lakukan secara konsisten setiap hari untuk penjadwalannya atau seperti apa? Iya Bu, saya mengusahakannya konsisten setiap hari. Jadinya di hari Minggu saya sempat merasakan kayak nggak ada tugas sama sekali Bu, karena tugas-tugas saya udah selesai di hari-hari sebelumnya. Jadi memang terlaksana di weekday gitu ya. Jadi waktu weekend Desinta merasa nggak memikirkan tugas Iya tersebut. Bu. Oke, baik. Kemudian selama menjalankan tugas kuliah dan juga dari sistem penjadwalan yang ditulis di laptop atau di HP, apakah Desinta mengalami kendala-kendala yang dirasakan? Kalau kendala sih nggak terlalu ada sih Bu, cuma ya kadang eh, kalau saya ketiduran atau apa lalu lupa lihat jadwal itu kayak apa ya, ya kendala yang sepele sih Bu. Karena kan kalau saya lupa di siang harinya, di sore harinya itu saya sempat keinget lagi loh, oh iya tadi siang belum nengok jadwal gitu. Oke, jadi selama 1 minggu ini masih belum menemukan kendala yang cukup berarti mengenai tugas. Oke, baik. Kemudian kamu ketika 1 minggu ini, ketika melaksanakan PR yang diberikan itu, apakah menemukan solusi lain yang dirasa lebih efektif? Menurut saya solusi yang udah saya kerjakan ini cukup efektif sih Bu, cukup membantu karena saya nggak perlu merepotkan orang lain buat terus ngingetin saya. Terus juga orang tua saya ketika masuk kamar saya itu jadi tahu gitu loh Bu, oh tugas ini itu yang harus saya kerjakan. Jadi orang tua saya juga ikut ngingetin saya. Terus kalau untuk solusi yang lain sepertinya sampai saat ini belum Bu, karena menurut saya solusi yang udah saya kerjakan itu yang cukup efektif. Jadi sejauh ini Desinta merasa dengan membuat jadwal di HP dan juga di laptop dan juga dibantu dengan alarm itu dirasa cukup efektif untuk membantu Desinta menjadwalkan tugas kuliah seperti itu. Iya Bu. Oke. Kemudian dari kurang lebih berjalannya 1 minggu ini, apakah Desinta merasa atau mungkin mendapatkan solusi lain ketika mengerjakan tugas, terbesit atau terpikirkan solusi lain selain membuat jadwal tadi? Sepertinya belum ada sih Bu, cuma tugas saya yang itu aja yang perlu saya lakukan lebih konsisten lagi. Oke, berarti dengan membuat jadwal di HP, di laptop itu menurut Desinta sudah cukup efektif untuk membantu menyelesaikan permasalahan Desinta. Ya. Baik, jadi juga Ibu berharap dengan penjadwalan tersebut bisa Desinta lakukan secara konsisten, yang nantinya akan membantu permasalahan Desinta. Baik, kira-kira apakah ada hal lain yang akan Desinta sampaikan kepada Ibu? Sejauh ini sepertinya sudah cukup Bu. Mengenai permasalahan ini mungkin atau hal lain? Apakah ada lagi? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ditemui permasalahan yang lain Bu. Oke, kalau mungkin tidak ada hal lain atau permasalahan lain, Ibu akan tetap memantau ke depannya nanti mengenai perkembangan Desinta. Kan juga Desinta merasa bahwa hal ini efektif, Ibu tetap memantau melalui online maupun offline bagaimana perkembangannya, atau mungkin ke depannya nanti akan ditemui kendala-kendala yang belum terjadi, tapi Ibu berharap semoga tidak ada kendala seperti itu ya. Oke. Kalau tidak ada hal lain yang disampaikan, Ibu juga mau menyampaikan bahwa apabila nanti ke depannya Desinta menemui permasalahan baru atau mungkin berhubungan dengan hal ini, Ibu berharap Desinta nggak usah ragu-ragu untuk cerita kepada Ibu, untuk menyampaikan kepada Ibu apa yang Desinta alami, karena juga di sini Ibu sebagai fasilitator akan semaksimal mungkin membantu Desinta untuk menemukan solusi seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Desinta. Kalau mungkin tidak ada yang disampaikan, Desinta sudah mau datang kembali untuk bersama-sama dengan Ibu membicarakan mengenai perkembangan dari tugas Desinta. Ibu sangat berterima kasih. Desinta sudah mempercayai Ibu untuk sharing bersama. Saya juga terima kasih Bu, karena Ibu dengan senang hati membantu saya, lalu juga dengan 2 sesi konseling yang telah saya dan Ibu lakukan itu cukup membantu saya. Jadi akhirnya saya tahu apa saja yang harus saya lakukan agar saya nggak terlalu keteteran akan tugas-tugas yang banyak ini. Iya, sangat juga terima kasih. Kalau ada apa-apa pokoknya jangan ragu untuk, kalau misal nggak bisa ketemu bisa chat Ibu di WA seperti itu. Iya Bu, kalau ada apa-apa nanti saya akan menghubungi. Oke, siap, saya akan selalu 24 jam terbuka di Desinta. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak Bu. Iya Bu, sama-sama. Hati-hati ya Desinta pulangnya.